berani untuk mengambil satu langkah itu bagus sih sebenarnya di kondisi sekarang ini. Cuman ya balik lagi sih kalau gue sih lebih ke arah kita siap gak sih buat new normal ini? Halo guys, welcome back to Becky Talks bersama gue Valerio Panama. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman gue seperti biasa. Kita berlima akan ngobrol-ngobrol seputar topik yang lagi hits, lagi panas, lagi banyak ngomongin. Jadi kita bakal bahas tentang yang namanya new normal, teman-teman. Jadi kan lagi banyak nih berita di TV kalau teman-teman nonton, teman-teman baca di koran, lagi ramai banget yang orang-orang bahas new normal. Semua orang bertanya-tanya, new normal tuh apa? New normal tuh apa? Jadi ya apa ya teman-teman, kalau misalnya boleh dijelaskan singkat, kayak kita terus bisa beraktivitas seperti normal tapi ada kayak protokol kesehatan, betul teman-teman? Tuh. Yes. Jadi aktivitas kita udah bisa kembali normal. Kalau misalnya teman-teman kemarin PSBB di rumah terus, jadi sekarang teman-teman udah bisa beraktivitas normal. Namun ada protokol kesehatan yang tetap harus diikutin teman-teman. Misalnya teman-teman tetap harus pakai masker, teman-teman tetap harus jaga jarak nih, jadi nggak boleh berkerumun ya teman-teman. Nggak boleh 10 orang berdiri berdekat-dekatan, tapi harus berjaga jarak. Nah itu salah satu dari sekian banyak protokol yang teman-teman harus ikutin gitu. Jadi teman-teman sekarang udah bisa beraktivitas normal nih. Seperti misalnya teman-teman mau ke mall, sekarang teman-teman udah bisa karena udah bisa beraktivitas normal kembali. Atau teman-teman misalnya mau ke pasar gitu-gitu, teman-teman juga udah bisa gitu. Jadi udah nggak usah serba di rumah, serba belanja online. Nah teman-teman sadar nggak sih, tapi kayak new normal itu kayak semacam polemik juga dikala kalau bisa teman-teman baca di berita, teman-teman lihat di TV tuh kasus corona tuh masih meningkat terus. Bahkan banyak para ahli yang ngomong Indonesia tuh belum mencapai puncaknya gitu. Jadi masih naik terus, belum melandai. Tapi pemerintah malah mau melakukan kebijakan new normal. Dalam artian kayak semua orang udah boleh keluar lagi dari rumah gitu. Jadi apa ya, kayak semacam pro kontra juga kan buat semua orang, kayak banyak orang yang justru setuju, banyak yang enggak gitu. Padahal apa ya, sebenarnya kondisi ideal buat new normal tuh kan ketika kurvanya sudah melandai, ketika virusnya udah mulai nggak banyak, itu kan apa, reproduksi virus dibilangnya atau apa gitu. Terus kan sarana prasarana pun sudah siap dan sudah mendukung, baru bisa dimulai kebijakan new normal. Sementara kondisi sekarang kan dibilangnya belum ideal nih teman-teman. Nah, gue punya pertanyaan buat teman-teman nih untuk kita sama-sama obrolin nih. Teman-teman sendiri nih, setuju gak sih dengan diberlakukannya kondisi new normal ini nih? Jadi sekarang serba udah gak harus di rumah, tapi teman-teman udah boleh beraktivitas, tapi kondisinya lagi kayak gini nih. Kan kita udah tahu lah sama-sama mall kalau di berita di Jakarta mau dibuka minggu depan. Gitu. Sementara kondisi setiap hari meningkat terus nih jumlah kasus, bahkan meningkatnya pesat. Nah gimana teman-teman, setuju nggak sih diberlakukan sekarang new normal? Dari yang muda dulu dong, gue penasaran nih soalnya nih menarik nih buat gue si topiknya ya. Iya, gue setuju sih. Gue setuju, kayak ini somehow ini hal yang menarik untuk justru diperdebatkan sih. Kayak jadi bingung lagi gitu loh jadinya. Anak muda. Setuju nggak ya kalau anak muda? Iya sob, berarti dari yang paling muda ya kita dengar ya. Iya. Paling muda deh, iya deh, boleh deh. Gua dong. Gimana kayak normal? Masa Oke, kalau dari gue pribadi nih ya, gue termasuk orang di kubu kontra. Gue nggak setuju dengan adanya new normal. Aduh, wah kenapa ya? Karena karena menurut gue kan sekarang juga nih ya, dulu awal-awal gitu kemarin kan apa ya, kayak rata-rata kenaikannya kan 400-an kan, 900-an. Sekarang naiknya malah sampai hampir mau OTW 1000 kan. Tapi malah diberlakuin new normal gitu, kayak aduh, gue takutnya malah semakin banyak gitu yang kena virus corona ini gitu ya. Dan menurut gue lebih baik mendingan di rumah aja gitu lah, nggak usah kemana-mana dulu lah. Mungkin masih PSBB, mungkin masih harus di rumah gitu. Menurut gue mah gitu sih. Oke, jadi lu sendiri sebenarnya nggak setuju ya dengan diberlakukannya new normal di kondisi sekarang ya? Betul. Jadi Gap, kira-kira waktu yang tepat memang kapan Gap untuk new normal ini akhirnya bisa dijalankan? Waktu detailnya gue kurang tahu ya pasti ya, kurang detail untuk bulan gitu ya. Tapi seenggaknya
ini ya sampai mencapai puncak mau melandai gitu, baru diberlakukan new normal. Walaupun sampai sekarang masih nggak tahu kan kapan puncaknya gitu. Menurut gue mah gitu sih. Lagi ada isu belum wave 2 ya. Tuh. Oke. Jadi Gaby nggak setuju dengan kondisi new normal. Mantap. Yes. Lanjut kalau misalnya Daniel bersemangat ya. Ya kalau lu setuju nggak sih maksudnya dengan kondisi diberlakukan new normal di kondisi sekarang ya? Kalau gue sebenarnya tadi bingung, cuman terus mikir lagi sebenarnya lebih nggak setuju. Kalau gue nggak setuju dengan kondisi new normal sekarang gitu. Bakal dilakuin sekarang gitu. Sorry. Karena ya masih melihat data kenaikan korban jiwa gitu karena akibat dari virus corona itu. Jadi kayak kalau misalnya andai kata nanti bakal benar-benar dilakuin sekarang, kayak gue mikirnya bisa tambah banyak lagi loh korbannya. Orang belum kondisi normal aja korbannya naik, apalagi kalau udah dijalanin kondisi new normal ini. Jadi kayak gitu sih. Jadi intinya adalah lu juga kontra ya sama ya dengan Gaby ya? Ya kontra, betul. Nah pertanyaan gue sama kalau gitu, gue lemparkan kembali. Kalau gitu menurut lu kondisi yang ideal untuk diberlakukan itu kapan? Kalau gak usah spesifik mungkin bulannya ya, tapi maksudnya kondisi yang menurut lu aman tuh kapan gitu? ini sih mungkin dilihat dari rata-rata kenaikan. Mungkin kalau misalnya sekarang kalau dilihat tadi kata Gaby naiknya 400 terus 1000 itu kan tinggi banget. Mungkin kalau misalnya nanti yang ideal menurut gue mungkin nanti naiknya paling cuman 20 orang mungkin atau berapa, mungkin tuh menurut gue ideal lah kayak gitu. Bisa lah gitu dicoba. Jadi sebenarnya jawabannya mirip ya sama Gaby ya, berarti garis besarnya nunggu si kurvanya melandai dulu ya, turun dulu ya, kasusnya tuh turun bener. Oke. Berarti kurang lebih jawabannya mirip lah ya. Kalau Evan gimana pendapat lu sendiri nih soal new normal ini? Kenapa sih Valencia senyum? Enggak, gue penasaran. Bingung sih sebenarnya, jujur ya. Nah tapi kalau hati yang terdalam, Hati terdalam. Ini jawaban sangat Dari hati pengen terdalam. setuju tapi ada syaratnya. Ada syarat, aduh. Itu apa ya syaratnya ya? Syaratnya adalah pertimbangan deh kenapa tadi sebenarnya sempat bingung. Pertama, sebelum keadaan new normal aja orang udah bandel-bandel suka keluar gitu kan. Apalagi normal sama berani. Bener gitu. Orang sekarang PSBB aja orang kayak ya apa orang gua pakai ini nanti gimana new normal. Semua orang-orang malah lebih ada alasan lah untuk keluar. Kan udah new normal sekarang bla 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 bla. Nah, terus kenapa setuju? Karena lihat ini kan kita udah jalan 3 bulan ya. Nah, 3 bulan. menurut gua ini cuma kayak pemikiran gua aja. Kenapa diadakan new normal tuh karena untuk membangkitkan ekonomi sih kata gua. Menarik. Ya, 3 bulan kita di rumah pemasukan berkurang, Gojek apalagi ya Gojek, Grab dan teman-teman, restoran segala macam nggak ada income sama sekali kan, istilahnya berkurang lah income-nya. Berapa persen atau berapa? Nah mungkin salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan itu loh sektor ekonomi juga, biar nggak terpuruk teing, biar nggak muncul kasus yang dahulu yang mengerikan itu. Nah tapi kata gue tadi bersyarat kan. Nah karena bersyaratnya mungkin beberapa daerah yang misalkan kasusnya sudah minim gitu. Oke. Jadi misalkan kota A nih cuma kasusnya per minggu cuma naik 10. Nah kota B per minggu naik 100. Nah berarti yang didahulukan adalah kota A dulu yang untuk dia melakukan new normal. Oke. Nah kayak itu ada bisa memberi itu nggak sih, kayak motivasi nggak sih buat kota B biar lebih semangat. Oh ya kita harus Kayak kota A ya? Ya kayak kota A nih Bet. Nah gitu sih kata gue. Oke, wah menarik ya jawabannya. Ada insight yang berbeda ya. Oke, kalau kalian sendiri gimana nih? Udah senyum-senyum air dari tadi. Pamungkas banget ini kayaknya, pamungkas banget ya. Sebentar jawaban kali ini. Kalau Evan tuh lebih ke setuju apa nggak ke arah setuju? Setuju kan dia? Setuju. Oke, berarti lebih ke arah setuju ya. Iya. Kalau gue
Setuju sih. Waduh. Ya. Wah, ini menarik. Aduh. Lawan dua nih. Ya maksudnya kan gue balik lagi pertanyaannya, mau sampai kapan gitu sektor kehidupan kita di stop kayak gitu. Kita perlu ekonomi harus tetap berjalan, pendidikan harus tetap berjalan, yang pastinya lebih efektif ya kalau langsung kayak gitu di langsung di sekolah, kampus kayak gitu, langsung belajar secara langsung. Tapi ya kalau kata Epen setuju tapi ada syaratnya. Ya gue benar sih, maksudnya kayak protokol kesehatan yang juga tadi disinggung itu benar-benar harus dijalankan. Gimana supaya tetap kita keluar tapi secure gitu, kita ngerasa secure, kita nggak ngerasa takut gitu. Cuman pertanyaannya ya harus balik lagi, apakah siap gitu, infrastruktur yang ada apakah siap ketika mungkin nanti new normal sudah pasti apa ya, nggak bisa dielakin lah bahwa angka corona ini mungkin akan semakin naik gitu. Apakah infrastruktur yang ada seperti rumah sakit ini siap gitu ketika angka ini semakin menaik kayak gitu. Gua cenderung setuju sih kayak gitu. Gila, Aku- Waduh. Setuju ya, luar biasa. Tapi sama gue setuju sih. Gue juga setuju, gue pribadi setuju. 3 lawan 2. Ini kita nggak lagi perang-perang opini nih, kita tenang, kita Iya, nggak lagi ini perang-perang opini. opini. Gue setuju sih, Ayo, Pak. tapi gue setuju karena sempat disinggung sama Evan juga bicara soal ekonomi sih. Jadi ketika PSBB berlangsung ini ekonomi kan hancur banget ya. Kayak bisa dibilang krisis parah lah. Tapi dengan kondisi PSBB diudahin, terus adanya namanya new normal, semua aktivitas boleh berjalan normal, perkantoran buka kembali, terus usaha tuh bisa kembali berjalan, ya itu bisa muter lagi roda perekonomian Indonesia kan. Beda dengan PSBB ya roda perekonomian terhenti. Dan gue sendiri ngelihat beberapa hari terakhir nih, per tanggal berapa ya sekarang? Per tanggal 8 Juni, beberapa hari terakhir nih ya, sentimen new normal ini justru mempengaruhi perekonomian Indonesia kenceng sih. Apalagi kelihatannya di itu, indeks harga saham gabungan. Kalau teman-teman tahu itu kan sangat dipengaruhi oleh yang namanya sentimen ya dari kebijakan pemerintah segala macam, dan dengan adanya new normal ini kelihatan banget sih, maksudnya indeks harga itu naik tajam lah istilahnya, kayak berarti ini kan membawa angin segar untuk perekonomian Indonesia gitu. Dan somehow gue setuju sih, asal protokolnya memang harus dipenuhi, karena baik lagi sini berkaitan dengan jiwa sih. Tapi kalau misalnya terlalu lama ditahan, sampai kapan pemerintah tahan gitu, bisa menahan perekonomian yang stop. Karena kan pemerintah pasti bakar duit terus tuh. Gue makanya. Tapi tentu aja harus tetap ada pengendalian menurut gua, walaupun Betul. diberlakukan new normal ini. Ya betul. Kayak Avatar ya. Pengendalian. Oke, lanjut lagi ya. Kalau gitu, berarti kan ada teman-teman yang setuju, teman-teman yang nggak setuju dengan penerapan new normal di kondisi sekarang. Nah, tapi gue sendiri pribadi pengen dengar pandangan teman-teman mengenai new normal sendiri nih. Teman-teman nih mandang new normal nih gimana nih? Mungkin bisa jadi bagi teman-teman sendiri nih sebuah ancaman buat negara atau gimana, atau menurut teman-teman pribadi mungkin ini sebuah peluang, atau apapun. Teman-teman punya pandangan pandangan lain nggak? Pandangan pribadi gitu mengenai new normal yang akan diberlakukan di Indonesia ini. Ada yang mau jawab nggak nih? Ini pertanyaannya agak tricky ya. Yang paling tua dulu deh. Oke, gua ya berarti ya yang paling tua di sini. Oke, pandangan tentang new normal ya. Ya, sesuai tadi yang kata gua setuju ya. Ini memang surat edaran udah keluar kalau kita bakal melakukan new normal ini. Dan karena memang baru dikeluarin tanggal 6 Juni kemarin, masih baru ya. Jujur gue masih bingung sih, masih belum bisa ngelakuin evaluasi ini kayak gimana, belum ada gambarannya itu kondisinya nanti yang terjadi kayak gimana. Cuman istilahnya berani untuk mengambil satu langkah itu bagus sih sebenarnya di kondisi sekarang ini. Cuman ya balik lagi sih, kalau gue sih lebih ke arah kita siap gak sih buat new normal ini. Maksudnya yang tadi kita udah mungkin terbiasa ya dengan kayak santai-santai kayak gitu, atau mungkin kayak kita terbiasa dengan sesuatu yang benar-benar di rumah aja. Tapi kali ini kayak kita siap gak sih buat ngadepin dunia lagi gitu. Yang mana kayak kalau biasanya kita yang paling penting tuh untuk bawaan ya, ini mah gue gambarin aja ya. Biasanya yang paling penting dalam tas kita apa sih?
mungkin headset mungkin ya yang paling biasa suka kita bawa-bawa dalam tas kita. Kali ini tuh kita nggak boleh lupa bawa masker gitu. Gue pernah lihat satu gambar ilustrasi ini bagus banget. Jadi kayak si tasnya tuh di hidungnya, si maskernya di tasnya. Si ilustrasinya kayak gitu. Ya si maskernya itu kayak jadi tas gitu. Yang mana ibaratkan gini, masker itu sesuatu yang harus dibawa-bawa kemana-mana. Berarti kan sesuatu yang baru gitu kan. Siap nggak sih kita menghadapi sesuatu yang baru ini? Yang pasti kita perlu mempersiapkan sesuatu, betul nggak? Kayak gitu. Nah, dan lagi-lagi, ini mah gue nyinggung pemerintah terus ya. Tapi lagi-lagi, kalau sampai pemerintah mengeluarkan new normal ini, itu kan dikeluarkan oleh Gugas ya, kalau kalian tahu Gugas. Dan kalau misalnya Gugas ini intinya yang pengawas tentang corona inilah. Nah, kalau sampai mereka bisa mengeluarkan ini, berarti ya memang dari mereka pun mereka akan menyiapkan sarana supaya bisa memantau ini, supaya bisa mengendalikan ini, dan gue mau percaya sama pemerintah kayak gitu. Sama sentimen itu sama pemerintah. Mantap. Kan Percaya sama pemerintah. Oke, gila. Mantap ya jawaban dari anak hukum. Berat dan berbobot. Lanjut, kita dengar. Tadi abis anak hukum kita dengar anak tekim boleh berbicara. Nanya. Pandangan gua terhadap new normal. Tentang new normal ini gimana nih? Menurut gua ini suatu langkah restorasi dari pemerintah. Ibaratkan kayak kalian main PUBG, darah kalian tuh udah merah, terus kalian pakai apa? First aid. Nah, disembuhin. Enggak deh bukan pakai bandage. Jadi darahnya itu naiknya dikit-dikit gitu. Nah, tapi ada dilakukan Bertahap. Ya, bertahap. Ya, gua tahu lah pasti pemerintah juga bingung sekarang mendengar cacian netizen. Iya lah. Gimana nih? Ya kayak dulu, gimana nih pemerintah, corona naik terus, orangnya suka keluar, nggak PSBB. Jadi apa ya, lama bener kan PSBB-nya karena kita ya mungkin ada yang kurang suportif juga. Sembari si pemerintah buang bakar duit sambil nunggu akhlak kita yang kurang pintar ini, istilahnya gitu kan. Nah tapi mungkin ya karena pemerintah duitnya sudah mulai terkuras, nah yaitu dia melakukan hal restorasi lah, mengembalikan sedikit demi sedikit ya, yang seperti yang sudah teman-teman tadi Cival juga bilang kan, kitanya siap nggak gitu. Orang nggak PSBB aja kita suka keluyuran kok. Kita yang gue maksud khalayak banyak orang lah ya, netizen itu gue sebut kita lah, suka keluar, suka masih bandel lah istilahnya. Siap nggak kalau new normal malah jadi alasan lagi, kayak keluar nggak pakai protokol, nggak sesuai protokol kesehatan, tapi mengatasnamakan new normal, kan udah bebas. Nah gue takutnya gitu sih. Buat teman-teman kan new normal udah mau jalan nih, jangan mengkambing hitamkan new normal ya. Gila, pesan Menyebarkan campaign pemirsa. Iya. Coba anak Kim kayak gini. Nanti new normal dikambing hitamkan. Itu kan program pemerintah. Program andalan lah istilahnya, sudah kartu asnya tak. Gara-gara kita kambing hitamkan, jadi kambing guling ntar. Kambing guling. Jadi itulah pesannya. Mantap. Kalau lu gimana Niel memandang new normal ini Niel? Kalau gue ya sebenarnya udah dijawab sih sama Cipalen sama Evan gitu. Dilihat lagi kan untuk mengembalikan gitu kan kondisi ekonomi yang Setuju ya. paling penting gitu. Cuma tadi gue mau ngasih ilustrasi nih, apa tadi kasih ilustrasi nih. Jadi Evan bilang PUBG kan nih. Kalau gue ibarat reboisasi. Hutan yang gundul kan. Kita melakukan program reboisasi, hutan itu menjadi hijau kembali. Demikian juga dengan pemerintah membuka program new normal, ya gue harap akan menjadi lebih baik lah mungkin ke depannya. Karena bukannya nggak baik juga sih, maksudnya kayak mana ya, kalau misalnya pemerintah udah keluarin program new normal ini,
kayak tadi Evan bilang gitu loh, kita jangan mengkambing hitamkan program ini gitu. Kalau pemerintah udah buka program ini ya kita harus jalanin kayak aturan-aturan udah dibuat gitu loh. Contoh tadi kayak protokol kesehatan, kita pakai masker, cuci tangan segala macam ya kita lakukan gitu. Itu demi kebaikan kita juga sih, kayak gitulah. Kurang lebih setuju lah. Setuju. Tentang new normal. Semangat, gengs. Hashtag jangan mengkambing hitamkan new normal. Mantap. Mantap. Ayo Gaby nggak boleh sama ya Gab? Aduh, Penting nggak jawaban apa-apa. kalian agak edan semua gitu ya. Ayo. Tinggi gitu. Ngutip dong, Kak. Oke. Gue ngutip. Sebenarnya kayak ketika Oke, ini sama setuju. Oke, aduh, gue teh. Oke ya, karena gue tadi kan yang pas di pertanyaan sebelumnya kan apakah gue sudah termasuk setuju ya, gue masuk yang kontra kan. Oke, dan gimana memandang kondisinya ya? Untuk gue pribadi ya gue takut sih untuk lihat kayak new normal gitu. Takutnya kenapa ya? Maksudnya sekarang aja misalnya yang kemarin-kemarin gitu ya, PSBB aja, orang-orang kayak nggak PSBB gitu ya, kayak hidup gue biasa normal gitu ya, ke mall aja gitu. Bahkan tahu kan yang di mall mana ya, gue lupa, di mall di kota Surabaya atau di kota mana yang berkumpul langsung kayak waduh, kayak udah kayak manusia, itu gila. Itu sih yang gue takutin, karena ya untuk gue, kalau gue keluar takutnya malah jadi berkerumun lagi, takut untuk terkena COVID gitu ya. Terus tapi gue juga sih kayak lihat juga dari pemerintah juga gitu ya, kalau lihat dari kondisi pemerintah juga sebenarnya kesian, gue kesian sama pemerintah gitu. Kalau kayak misalnya apa sih yang kayak PSBB gitu ya, PSBB tiba-tiba new normal kan misalnya amit-amit kan misalnya tiba-tiba diganti lagi jadi PSBB lagi kan, jadi kayak menyalahkan pemerintah gitu. Kenapa punya peraturan itu yang muter-muter gitu. New normal. Iya, new normal. Ini. Nah, jadi kan Balik lagi gitu. jadi kan kayak kasihan juga ke pemerintah gitu. Jadi sebenarnya untuk pemerintah ini adalah treats ya, untuk bisa untuk lihat itu, lihat apakah kita sebagai warga Indonesia, apakah kita mengikuti gitu protokol yang ada, apakah kita mengikuti peraturan yang ada gitu. Nah, takutnya malah PSBB aja mereka nggak ngikutin gitu, gimana new normal. Sama kayak tadi Evan dan si Valen dan Ko Daniel yang bilang juga gitu, jangan kambing hitamkan kata-kata new normal gitu pada akhirnya mah. Jadi Hashtagnya mau dimantap ya. Iya. Mantap. Iya. Coba ya gue tambahin sedikit ya, kan tadi Ken ngomongin Oh iya, boleh. setuju nggak setuju. Sebenarnya ya justru ini kayak tantangan gitu loh buat kita, yang perlu menjadi perhatian kita gitu, daripada ngomong kalau misalnya new normal nggak memperhatikan kesehatan nih, perhatiannya ekonomi doang, kan banyak yang ngomong gitu ya. Kayak gitu. Jadi, tapi jadi tantangan itu justru yang perlu menjadi perhatian adalah menyeimbangkan perlindungan kesehatan dan perekonomian bagi masyarakat. Nah ini yang tantangan buat kita bareng-bareng gitu, bukan cuma pemerintah yang harus mikirin ini menurut gue, tapi kita ya, apalagi generasi kita gitu, menurut gue ya kita yang harus bareng-bareng ya mikirin ini semua gitu, kayak gitu sih. Mantap. Yap lah gitu ya. Hashtag jangan kambing hitamkan Kan terkenal. Masih terkenal. Tapi gue setuju sih sama yang bilang Val. Dan gue punya pandangan pribadi sih. Gue punya moto hidup. Ada quotes dari, gue lupa quotesnya dari siapa ya, pokoknya Mahatma Gandhi gitu atau siapa, gue lupa. Ya teman-teman kalau mau tahu ntar cari aja di Google. Pokoknya quotes ini bilang see the good in the bad. Jadi apa ya, itu satu quotes yang gue paksakan untuk menjadi moto hidup gue, adalah ketika satu kondisi yang buruk, gue harus bisa mencari apa yang baik gitu. Dan terlepas dari pro kontra new normal yang mungkin bisa jadi buruk, bisa jadi baik, gue di sini punya pandangan bahwa new normal itu bisa jadi suatu opportunity. Karena seperti artinya kan, new normal adalah normal yang baru. Jadi kita akan berlaku normal tapi di normal yang baru, bukan normal yang lama. Artinya ketika ada sesuatu yang baru, akan ada opportunity yang baru. Gitu. Jadi kayak gue memandang new normal ini sebagai sebuah opportunity, karena gue yakin di kondisi new normal ini, gue yakin ada opportunity baru yang bisa digali gitu.
Jadi apa ya, gue sih nggak mau memandang pro kontranya, keburukannya, tapi gue mau melihat bahwa gue yakin ada opportunity baru nih yang bisa digali di new normal ini. Gitu. As a closing nih, buat terakhir nih, daripada obrolan kita terlalu panjang nih, kan kita suka nggak suka, pemerintah udah menerapkan new normal, akan menerapkan new normal. Kita suka nggak suka, mau nggak mau pasti akan menjalani new normal nih. Nah, pertanyaan gue sebenarnya sederhana nih, sebagai pertanyaan penutup obrolan kita. Apa buat menghadapi new normal? Waduh. Aduh, siapin apa ya? Nah, teman-teman, apa yang teman-teman persiapkan nih? Karena suka nggak suka kita pasti akan menghadapi yang namanya new normal, karena itu udah pemerintah udah bilang gitu. Nah, teman-teman mempersiapkan dirinya, apa yang teman-teman persiapkan lah gitu. Oke. Apa nih? Apa ya? Daniel dulu deh. Wih, Oke, gue langsung kayak bingung loh ditembak udah nih. Mendalami ilmu, wede, memperbarui diri sih, memperbarui diri, maksudnya mengembangkan diri berarti ya, mengembangkan diri dengan Gimana contohnya nih? talenta yang kita punya gitu. Misalnya deh. kan kita kayak di rumah aja mungkin kayak yang misalnya gue pengen ini nih apa tubuh gue bagus gitu, misalnya pengen six pack, ya udah dengan cara apa yang harus gue lakuin ya berarti olahraga rutin dan akhirnya kita bisa nikmatin hasilnya, nggak cuma itu, mungkin mau apa ya, kok gue jadi bingung ya, apa ya, pokoknya mengembangkan diri lah, mengembangkan talenta yang ada lah, itulah jadi modalnya kita untuk menghadapi era new normal. Jadi ketika kita udah dipaparkan dengan kita udah bisa ngelakuin aktivitas sedia kala, jadi kita udah punya istilahnya pegangan lah, kita udah siapin apapun yang udah kita kerjakan di rumah gitu, baik belajar ataupun mengasah skill yang lainnya lah gitu. Mantap. Oke, mantap. Kalau lu lu nyiapin apa aja nih buat menghadapi kondisi new normal? Oh, gua selama di rumah aja gua membangun kebiasaan untuk disiplin. Woi, benar, mantap. Walaupun ya masih bolong-bolong, tapi yang gue rasakan selama 1 bulan 2 bulan inilah, ya seperti yang lalu gue bikin kayak jadwal segala macem. Terus ya gue melatih tentang kedisiplinan sih, soalnya biar kayak masa gue belajar dari pengalaman ketika gue berleha-lehe di bulan-bulan pertama PSBB ini. Ya gue santuy banget lah jadi manusia tuh, kayak nggak ada kehidupan, terlalu santuy, makanya gue belajar kan. Jadi gue bikin solusinya lah biar nggak terlalu santuy. Dan nanti ketika gue sudah ada di fase new normal, gue nggak kaget lagi gitu. Mantap. Wah, Mantap. anak tekim, hidup anak tekim. Dua telah kita ini sudah mempersiapkan diri luar biasa sekali. Kalau Gap, lu apa yang lu siapkan Gap, untuk menghadapi new normal? Apa ya? Nggak tuh. Enggak, weh. Enggak. Gua ada. Sans. Berarti sama sih kayak Daniel kan, kayak mengasah skill baru. Terus kayak kan juga kayak mendisiplinkan diri, kayak bisa bikin jadwal kayak nanti besoknya gue jadwalnya mau ngapain aja biar lebih produktif. Sama yang paling gue mempersiapkan diri itu adalah untuk kayak hidup lebih sehat, hidup lebih bersih gitu. Mantap. Karena ya dulu kalian pernah nggak sih, atau cuma gue doang, gue nggak tahu nih ya, kalian makan McD atau makan KFC gitu ya, kalian cuci Gue tahu tangannya, arahnya mau kemana nih. kalian cuci tangannya di minuman Pepsi-nya atau di Coca-Colanya, pernah nggak sob? Gue kayaknya pernah deh. Oke, jadi ya gitu kan. Gue nangis loh. Jadi gitu kan, kayak gue itu dulu yang orangnya kayak jorok gitu. Kadang juga kalau misalnya gue misalnya kayak pulang dari kampus, misalnya kan sekarang kan harus mandi, cuci tangan, bla 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 bla. Dulu kan kayak mandi kalau inget gitu, nggak mandi salah, mandi kalau itu kayak gue mempersiapkan diri itu kalau lebih bersih sih, untuk menjaga diri lebih bersih, lebih rapih gitu ya, karena dulu sebelum ada corona ya gue berantakan gitu. Oke, mantap. Kalau kalian gimana lagi?
Apa yang lu persiapkan kan? Si Gaby ini dasar Aib ya, ini aib ya, bukan. disebut ininya Iya, dosa-dosanya. Gue lakuin pula. Ya, Lakuin lagi, kenapa lagi? Ya kalau gue sama seperti yang lain lah ya. Kalau dibilang menyiapkan berarti produktifnya aja kan yang perlu gue ceritain. Ya karena gue akan menghadapi S2, nyiapin buat S2 lah. Gue membaca lebih, terus kayak belajar sesuatu yang belum bisa sebelumnya, memasak misalnya. Karena gue juga orang yang kompetitif ya. Jadi kayak kalau misalnya gue sadar bahwa kalau gue diem doang, gue bakal kalah selangkah gitu loh dari orang-orang. Makanya kayak gue memilih untuk, bukan memilih ya, memaksakan diri. Karena memang dasarnya ya males. Gue adalah berangkat dari orang yang males. Tapi gue bukan orang yang pengen kalah dari orang lain. Gitu. Wes, Itu aja dari gue. pada mempersiapkan diri semua ya luar biasa. Kalian gimana Valerio? Wah, Gue mempersiapkan new normal ini sebenarnya gue pribadi gue nyiapin planning gue sih. Karena planning gue maksudnya planning gue setelah lulus kan tidak akan berjalan seperti yang seharusnya kan, dengan kondisi seperti ini gue harus bikin planning gue yang baru kan. Dan ya salah satu yang gue lakukan untuk mempersiapkan new normal ini adalah dengan menyiapkan planning yang baru sih, untuk gue bisa beradaptasi dengan new normal, bagaimana gue bisa memplanningkan hidup gue di masa depan 5-10 tahun lagi gitu. Dan yang gue persiapkan adalah mempersiapkan diri dalam arti kebersihan. Mantap. Dengan new normal ini kan kita nggak tahu kan, maksudnya virus itu nggak bisa kelihatan dan kita nggak tahu kan apakah tubuh kita sedang kondisinya kuat atau enggak. Jadi gue sebenarnya lebih memperhatikan ke arah ya lebih sering cuci tangan kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak aslinya kayak gue kalau tangan gue kelihatan nggak kotor, kayak gue nggak akan tiba-tiba kepikiran cuci tangan gitu. Tapi sekarang kalau misalnya tangan walaupun kelihatannya nggak hitam, tapi kayak ya cuci tangan setelah misalnya 2-3 jam. Jadi kayak tetap menjaga walaupun kelihatannya nggak kotor gitu. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya di tangan kita tuh ada bakteri apa gitu kan. Jadi kayak gue lagi membiasakan habit kebersihan sih. Terus kebiasaan makan juga sih, kayak sebelum adanya corona ini gue makannya cuek banget. Gue apapun yang ada dimakan gitu. bekas Tapi sahabat sekarang makan ya. Apa aja? sahabat juga dimakan deh. Ya nggak menjaga makan juga. Cuman ya sekarang gue lebih pilih-pilih, maksudnya lebih makan yang bersih, lebih makan yang bergizi supaya badan gue fit gitu. Jadi badan gue tuh benar-benar kuat. In case kalau misalnya ada corona, gue nggak kena gitu. Maksudnya imun gue lebih kuat daripada coronanya gitu. Jadi kayak ya itu sih gue mempersiapkan habit kebersihan yang baru. Kenapa jawaban kalian semuanya aib ya? Jawaban gue sendiri yang aib dan Gak apa-apa, itu bagus. Membersihkan tangan pakai bagus. Daripada obrolan kita terlalu panjang, nanti teman-teman juga pada bosan, yaudah kita sudahi aja. Jadi intinya adalah dari obrolan kita bahwa new normal ini sebenarnya mau nggak mau tetap harus kita lakukan lah ya. Kan itu pemerintah udah semacam mengedarkan surat edaran ya. Jadi kayak Surat edaran 7 tahun 2002. Asik. asik. ya. Jadi ya kita berlima sebenarnya mau menghimbau buat teman-teman yang nonton untuk ya patuhilah protokol yang ada gitu. Karena ini juga untuk kenyamanan, untuk keamanan kita bersama, dan kita nggak pengen ini berlarut-larut terus kan. Kita nggak pengen sampai anak cucu kita, ya amit-amit sih kalau sampai kondisi kayak gini terus. Cuman ya seminimnya kita tetap menaati supaya kondisi ini cepat usai lah. Jadi kita bisa hidup lebih tentram, lebih damai, lebih aman gitu kan. Oke? Tuh. Sekali lagi apa pun jangan kami hitamkan. Jangan sampai kita sakit normal. Oke. Segitu aja obrolan kita hari ini. Kita sudahi sampai di sini. Buat teman-teman tetap stay tune terus di Back It Talks. Jangan lupa untuk pantengin channel kita. Kalau bisa diklik tuh lonceng ya supaya terus sama video kita nih. Oke, segitu aja lah buat obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang nggak kalah menarik dengan topik-topik yang menarik. Semoga kita bisa membahas topik hot lainnya di episode lainnya. Oke, see you guys. Bye-bye. Bye.